Cerita berkanjut pada saat Qi Hao tergeletak jadi bubuk rengginang mati di tangan Chou Yuan. Di belakang Qi Hao saat ini adalah seseorang pria muda tampan elegan memegang Yuan Bruce surgawinya. Sementara itu suara terdengar, Qi Hao sudah mati. Mata Wei Qingqing terbelalak saat melihat kejadian di depan matanya. Jelas dia mengetahui betapa kuatnya seorang Qi Hao. Bahkan dirinya sendiri hanya memiliki 50% kemenangan melawan seorang Qi Hao. Namun saat ini Qi Hao telah mati oleh seseorang yang hanya berada di tahap awal Qi Nao Rising. Terlebih lagi seseorang tersebut belum mempelajari metode Qi. Sementara itu Su Yue memuji Chou Yuan saat ini. Yang mulia sangat luar binasa. Lagi-lagi Wei Qingqing yang belum move on dengan keterkejutan kembali berkata, "Sama Kana, ini lebih tepatnya bisa dikatakan mengerikan bukan? Tepatnya Pangeran Chou Yuan telah membunuh Qi Hao." Sementara itu melihat dua ciwi ini yang terbelalak menatap Chou Yuan, lalu ia menghampiri mereka berdua saat Chou Yuan tersenyum. Namun tiba-tiba saja Chou Yuan meringis kesakitan akibat luka yang dia alami pada saat pertempuran sebelumnya. Heavenly Yuan Bruce di tangannya menyusut saat ia kembali ke pinggangnya. Sementara itu ia mengangkat kelapanya saat tatapannya melihat butir roh api berada. Saat ini Chou Yuan menghela napas lega seolah-olah beban yang berat telah hilang saat ini. Ia pun kemudian berkata, "Akhirnya aku mendapatkanmu butir roh api." Sementara itu wajah Chou Yuan dipenuhi dengan kegembiraan yang sangat luar binasa saat melihat butir roh api yang berayun-ayun ketiup angin di depan. Ia berjalan maju saat ia mengeluarkan pot giok yang berukuran lumayan besar. Selanjutnya ia mengambil butir roh api tersebut dan diletakkan di pot giok yang telah ia keluarkan sebelumnya. Chou Yuan menatap butir roh api di dalam pot. Terlihat saat ini biji-biji butir roh api yang bercahaya redup. Meskipun saat ini butir roh api hanya satu tangkai, jika dirawat dengan baik maka di masa depan akan menjadi lebih banyak lagi dan sangat berkembang. Namun di sisi lain, butir roh api ini hanya bisa ditanam dalam radius tertentu dari pohon butir roh api yang asalnya berada. Dan jika meninggalkan terlalu jauh dalam radius, mungkin akan menyebabkan butir roh api ini mati dan layu. Sementara itu Wei Qingqing dan Su Yue berkata saat mereka berkerumun, "Apakah ini adalah butir roh api?" Sementara itu Chou Yuan tersenyum saat ia berkata, "Jika saja butir roh api matang di masa depan dan memanennya, maka Paksi Jenderal Wei akan mendapatkan bagiannya dengan kontribusi yang kalian semua lakukan sekarang." Wei Qingqing tersenyum, "Jika seperti itu, maka aku akan berterima kasih kepada Yang Mulia jika saat itu tiba. Namun aku sebelumnya belum pernah mengkonsumsi makanan Genesis kelas 4 ini. Jika mengkonsumsinya, mungkin akan mendapatkan efek yang luar biasa nantinya." Sementara itu Su Yue terlihat terpaku saat melihat butir roh api ini. Chou Yuan kembali berkata, "Tenang saja ya Wei, kau juga akan mendapatkan bagian." Su Yue pun hanya tertegun dan berkata, "Yang Mulia, maafkan aku. Aku hanya ingin tahu saja rasanya dan tidak ingin mendapatkan bagian." Saat mereka berbincang-bincang, sementara itu di luar lembah para paksi melihat dengan ekspresi gelisah saat melihat Chou Yuan dan yang lainnya mengumpulkan butir roh api. Bagaimanapun mereka tahu nilai dari butir roh api ini. Bahkan jika digunakan sendiri dan mereka dapat menjualnya dengan harga yang tak terbayangkan. Sementara itu dengan keserakahan yang melintas di masing-masing faksi, mereka segera mengeluarkan Genesis Ki yang melonjak di tubuh mereka masing-masing. Mereka sadar saat ini adalah posisi terlemah kelompok Chou Yuan. Jika mereka mengambil kesempatan untuk masuk, mungkin mereka dapat merebutnya dari tangan Chou Yuan. Namun sebelum mereka dapat melakukannya, tatapan Yoyo menyapu dari puncak lembah. Dengan tangannya yang ramping dan lembut seketika sebuah gulungan muncul di tangannya. Seketika gulungan itu terbuka saat memperlihatkan Genesis Rune yang sangat rumit. Genesis Ki di sekitarnya ditarik dan berkumpul di gulungan tersebut. Tangan Yoyo yang ramping lalu melemparkan gulungan tersebut ke arah langit, dan sinar yang sangat menyilaukan segera terlihat. Sesaat kemudian Genesis Ki yang telah ia kumpulkan seketika menjadi sebuah awan petir yang bergemuruh di langit dan memberikan tekanan yang begitu tinggi. Sementara para ahli yang akan mencoba mengambil kesempitan dalam kesempatan, seketika tatapan mereka menjadi ngeri saat mereka berkata, "Genesis Rune kelas 4." Tatapan demi tatapan para ahli saat mereka melihat seorang wanita muda cantik yang berada di atas lembah. Teror demi teror muncul di raut wajah para ahli yang melihatnya. Mereka semua tidak pernah berpikir bahwa gadis yang cantik anggun tersebut mempunyai kemahiran Genesis Rune yang sangat menakutkan.
Awan hitam pekat dengan petir yang bergemuruh terlihat di atas lembah ini, seketika memberikan tekanan yang sangat tinggi kepada berbagai paksi. Dan seketika mereka tidak melakukan tindakan yang lucu. Mereka semua menyadari jika sedikit pun mereka melangkah, maka petir di awan akan membuat seseorang tersebut seketika meledak disambar petir. Bahkan seseorang ahli gerbang surga akan menemui jalan buntu dan dikirim mundur seberapa banyak ahli yang dikirim. Sementara itu di bawah lembah tatapan Joyuan menyipit saat melihat keluar lembah. Ia segera menyimpan pot giok yang berisi butir-butir roh api, lalu menyimpannya di tas semestanya. Dan Joyuan berkata, mari kita lihat situasinya di luar. Singkatnya Joyuan sampai di atas lembah. Ketika ia berbalik di mana saat ini dia melihat pertarungan Tuntun yang aktivitasnya terlihat besar. Namun saat ini keterkejutan terlihat di wajah Joyuan saat melihat boneka piton yang sudah terkoyak-koyak menyedihkan. Jika saja binatang itu bukanlah sebuah boneka, mungkin ia akan mati dengan cepat karena rasa sakit. Di sisi lain terlihat saat ini Tuntun seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Dan lagi-lagi Tuntun mengirim terbang boneka piton ke sisi lembah. Su Yuwei pun berkata, Tuntun memang benar-benar sangat mengerikan. Su Yuwei tidak pernah berpikir bahwa makhluk yang imut sebelumnya akan menjadi mengerikan jika dalam mode pertempurannya. Saat ini pertempuran Tuntun sedikit demi sedikit menemui masa berakhirnya. Saat cakarnya dengan ganas merobek-robek boneka piton hingga membuatnya menjadi rusak. Dan pada saat cakarnya membelah kelapa boneka, terlihat muncul kepalan kristal yang berkilauan cukup besar di dalam otak boneka piton. Joyuan pun berkata itu adalah roh buasnya. Sementara itu Tuntun yang melihat kristal tersebut, nafsu makannya menggelora jelas saat ini. Ia ingin melahapnya. Joyuan pun berteriak, Tuntun, semoga mulutmu berbelas kasihan. Seketika Tuntun melompat karena kaget saat teriakan Joyuan bergema. Saat ini sosok Joyuan mendarat di samping Tuntun. Setelahnya ia meraih kepalan kristal tersebut lalu menyimpannya di tas semesta. Jelas saat ini tujuan Joyuan yang lain, memasuki reruntuhan kuno. Itu adalah mencari roh binatang buas kelas 4 tipe Python. Saat ini terlihat Tuntun yang meraung marah ketika Joyuan mengambil makanannya. Joyuan pun ketakutan saat ini dan berkata, 100 piring daging, bagaimana Tuntun? Seketika raungan Tuntun berhenti saat matanya berkedip-kedip. Ia berpikir sejenak saat ia berpikir seberapa besar 100 piring daging tersebut. Tuntun kemudian pulih saat ia menganggukkan kelapanya ke arah Joyuan. Joyuan pun seketika tertawa saat menepuk kaki Tuntun yang besar. Jelas kegembiraan telah muncul di raut wajah Joyuan saat ini. Ia sudah mendapatkan roh binatang kelas 4 tipe Python. Ini pada akhirnya ia dapat mengolah teknik kultivasi tahap pertama kitab naga leluhur. Jika ia berhasil mempelajarinya, tidak diragukan lagi kekuatan tempur Joyuan sekali lagi melonjak sangat mengesankan dan membuatnya akan sulit menemukan lawan yang sepadan di tahap Kinao Rising. Setelah pertempuran antara Tuntun dan boneka piton berakhir, sementara itu ekspresi Killing saat ini menjadi pucat. Saat ini ia menemukan jika Kihao telah dibunuh oleh Joyuan. Mata merah memenuhi matanya saat ia berteriak kepada pasukannya, cepat mundur. Saat perkataannya terdengar seketika kelompoknya berkumpul. Dan pada saat yang sama asap hitam keluar dari tanah dengan cepat. Kemudian mereka semuanya pun menghilang. Joyuan hanya acuh tak acuh saat mereka melarikan diri. Namun saat ini tatapannya tertuju di langit yang jauh, di mana pertempuran sengit antara Wei Changlan dengan Raja Phenom King. Di sisi lain Raja Phenom adalah sebuah tumor ganas di Zhou besar ini. Ia menjara dan selalu melanggar perbatasan. Dan siapa yang tahu seberapa banyak warga Zhou besar yang telah mati di tangannya. Joyuan hanya bergumam, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya dan menghilangkan ancaman untuk Zhou besar di masa depan. Seketika kekejaman memenuhi raut wajah Joyuan. Ia pun kembali menepuk kaki Tuntun yang besar dan berkata sambil menunjuk, Tuntun, dia bernilai 200 piring daging saat ini. Seketika cahaya menyilaukan gembira di raut mata Tuntun yang saat ini terlihat saat sosok Tuntun mengunci matanya kepada sosok Black Phenom King. Seketika sosoknya melesat melangkah di udara seolah-olah ia melihat 200 piring daging yang menari-nari di atas langit. Tuntun mengaum dengan cakarnya saat ia melesat. Saat ini Genesis Ki berwarna merah berbecak hitam di tubuhnya, membuatnya tampak agak menyeramkan. Genesis Ki yang kuat di 4 cakar Tuntun keluar saat ia mengiris udara dan seketika sosoknya melesat dengan cepat ke arah Raja Phenom King. Seketika melihat Genesis Ki yang kuat dan besar menyapu ke arah Black Phenom King,
Black Venom King secara leplek menyadarinya. Saat ini tatapan Shock menyapu matanya. Jelas dengan pertarungan melawan Wei Changlan saja menemui sebuah jalan buntu saat ini. Oleh karenanya perubahan yang secara tiba-tiba ini akan sangat tidak menguntungkan di pihaknya.